Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa di Opini Andre bersama saya Andre Vincent Wenas di Kanal TV Anak Bangsa. Sahabat Indonesia, kanal ini kami pakai untuk mencerahkan dan mencerdaskan bangsa demi menjaga Indonesia. Sahabat, hari ini 26 Februari ini Kompas mengeluarkan headline yang cukup menggetarkan kita sebagai pelaku dari pengguna internet, sebagai netizen begitu ya. Judul beritanya adalah literasi digital untuk hadang hoax. Nah, headline-nya ini memang menggugah perasaan kita. Dia bilang penyebaran berita hoax dan perundungan siber yang dinilai tinggi menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat keadaban yang rendah. Wah, di dunia maya. Padahal kita seringkali kan mengklaim atau merasa atau dibilang bangsa yang ramah, bangsa yang santun, punya budaya tinggi. Kok sekarang berubah menjadi seperti ini ya, dengan keadaban yang rendah di dunia maya. Ini baik untuk kita renungkan bersama. Nah, seiring dengan ini kita teringat tentang apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu tentang Undang-Undang ITE ya, dan terkait dengan pasal-pasal karetnya. Nah, dalam rapat terbatas waktu itu Presiden Joko Widodo 15 Februari kalau nggak salah kembali mengingatkan bahwa semangat dari Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik ini adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia ini agar lebih bersih, sehat, beretika, dan bisa dimanfaatkan secara produktif. Itu tujuannya, maksudnya dari Undang-Undang ITE ini. Tetapi sahabat Indonesia, kali ini Kanal TV Anak Bangsa akan menyampaikan satu opini yang bersifat informatif dan sedikit edukatif ya mengenai hal ini. Tapi pada kenyataannya seperti disinyalir oleh Presiden Joko Widodo, pelaksanaannya tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat karena terjadinya saling lapor sehingga agak sedikit kita katakanlah suasananya agak brutal ya, lapor sana lapor sini, tersinggung dikit lapor lagi. Nah, polisi pun jadi sibuk karu-karuan dan akhirnya menjadi backfire atau membalik kepada kita sendiri seperti mencekik dan akhirnya mencelakakan dan menodai, melukai rasa keadilan dari masyarakat. Nah, untuk itu Pak Joko Widodo, Presiden Joko Widodo sudah mengusulkan kepada DPR untuk melakukan revisi atau sekaligus menghapus pasal-pasal karet dalam Undang-Undang ITE tersebut supaya pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE itu bisa justru memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi para pengguna internet ini di ruang media sosial. Nah, menyikapi atau menyambut statement atau pernyataan dari Presiden Joko Widodo ini, segera Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bereaksi, dan ini kita apresiasi karena kalau semua saling lapor menjadi repot ya. Nah, ini juga kita minta satu pihak dari sahabat Indonesia semua untuk mulai lebih meningkatkan daya literasinya di dalam ruang digital supaya kita tidak lagi dilabel atau dituduh mempunyai keadaban atau sivilisasi yang rendah di dunia maya. Karena seringkali kalau kita melihat di Facebook, Instagram, Twitter utamanya ya, itu ucapan-ucapan yang sebetulnya tidak pantas untuk diungkapkan di ruang publik atau dimanapun sebetulnya. Nah, cara kita untuk berkomunikasi pun harus naik kelas. Itu yang kita harapkan sama-sama. Nah, sahabat Indonesia, informasi bagi kita semua bahwa sementara ini yang kita punya adalah Undang-Undang ITE itu. Dan kita harus hati-hati dengan pasal karetnya, karena ini bisa menjerat kita semua kalau kita tidak hati-hati dan asal bernarasi di situ.
ada pasal 7 ayat 3 dari undang-undang itu yang paling utama, yang seringkali ditengarai menjadi hulu dari persoalan-persoalan yang menyebabkan tadi kata Pak Jokowi ini melukai rasa keadilan. Nah, sahabat Indonesia, kita ada buku ini, Undang-Undang Informasi Elektronik, Undang-Undang ITE. Di pasal 27 itu tertulis dengan jelas apa yang dimaknai sebagai pasal karet itu. Utamanya poin 3 yang kita mesti hati-hati ya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, sharing segala macam begitu ya, atau bagi, dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ini termasuk di dalam bab ke-7 yang disebut dengan perbuatan yang dilarang. Dan tentu saja perbuatan yang dilarang ini ada konsekuensi hukumnya, ada ketentuan pidananya, ancamannya itu 6 tahun maksimal dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi ini kita mesti hati-hati sahabat Indonesia, jangan sampai berjatuhan korban lagi hanya lantaran undang-undang ini. Nah, oleh karena itu yang ingin kita sampaikan informasinya adalah apa yang menjadi kebijakan dari Polri yang dicanangkan oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo baru-baru ini. Nah, ada 11 poin yang akan disampaikan nanti. Hanya saja kita minta atau mohon kepada sahabat Indonesia semua untuk lebih berhati-hati, karena selain pasal 27 ayat 3 ini, ada 8 pasal lain yang juga ditengarai bersifat karet. Jadi aplikasinya itu bisa kena kemana-mana dan interpretasinya menjadi longgar begitu ya, seperti karet dia begitu. Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi yang tidak relevan, pasal ini bermasalah soal sensor informasi. Pasal 27 yang ayat 1-nya tentang asusila, ini bermasalah karena dapat digunakan untuk menghukum korban kekerasan berbasis gender online. Nah, pasal 27 ayat 3 yang barusan kita bacakan ini adalah tentang defamasi atau pencemaran nama baik, penghinaan. Ini bisa digunakan untuk represi warga yang mengkritik pemerintah, polisi, atau lembaga negara. Jadi, sahabat Indonesia kita semua harus hati-hati. Pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian itu sendiri, ini bisa merepresi agama minoritas, serta represi pada warga terkait kritik dan pihak polisi dan pemerintah juga. Pasal 29 tentang ancaman kekerasan. Jadi kalau yang kemarin bilang, saya penggal, saya tembak, atau saya culik, nah ini adalah ancaman kekerasan. Pasal ini bermasalah lantaran dapat dipakai untuk memidana orang yang ingin lapor ke polisi. Pasal 36 tentang kerugian. Ini bisa digunakan untuk memperberat hukuman pidana tentang defamasi tadi atau pencemaran nama baik. Pasal 40 ayat 2 tentang muatan yang dilarang. Ini bermasalah karena dapat digunakan sebagai alasan internet shutdown dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi masih ada beberapa, ada 9 pasal yang ditengarai bermasalah. Dan ini akan segera direvisi. Tetapi sahabat Indonesia, sebelum direvisi, undang-undang inilah yang kita punya. Dan sebagai warga negara, kita wajib untuk taat kepada koridor undang-undang ini. Jadi kita harus bermain cantik di dalam pagar undang-undang ini. Jangan sampai kita melanggar pagar ini dan akhirnya kena dengan tuntutan 6 tahun dan 1 miliar itu tadi. Itu kan konyol sekali. Nah, oleh karena itu informasinya adalah yang diambil oleh Kapolri ada 11 poin tentang terkait dengan undang-undang ITE ini, sahabat Indonesia. Salah satunya mengatur agar penyidik tidak perlu melakukan penahanan terhadap tersangka yang telah minta maaf. Ya. Nah, jadi ini perlu ada kebijakan atau kebijaksanaan dari pihak aparat hukum juga. Ada 11 poin, saya ingin mengurai sedikit satu persatu supaya sahabat Indonesia mendapatkan informasi yang cukup jelas, supaya kita di dalam ruang media sosial ini, ruang digital ini,
bisa aman di dalam mempergunakannya. Jadi penyidik Polri saat menerima laporan ini diminta untuk punya pedoman. Pedomannya ada 11. Satu, mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya. Jadi pihak Polri sekarang ini sudah membentuk cyber patrol, patroli virtual. Jadi kita sudah mulai sering mendengar itu. Mohon sahabat Indonesia semua berhati-hati betul-betul, jaga jari. Jangan sampai kita tercelaka hanya karena jari kita. Memahami budaya yang kedua, memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat. Mengedepankan upaya preemptif dan preventif, pencegahan pasif dan aktif melalui virtual police, ini yang sudah dibentuk sahabat Indonesia. Virtual alert, jadi sudah ada diberikan peringatan yang tujuannya untuk memonitor, mengedukasi, dan memberikan warning atau peringatan. Ini untuk mencegah masyarakat dari potensi tindakan cyber itu sendiri, pelanggaran cyber. Ini bagus sekali sebetulnya tujuannya, tetapi kita juga mesti hati-hati, jangan sampai kita tidak mengabaikan atau kita cuek terhadap peringatan itu, dan akhirnya kita sendiri yang jatuh di dalam pelanggaran ini. Nah, yang keempat, ini mesti sama-sama kita pahami. Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoax, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil. Nah, ini juga untuk para pelapor-pelapor, jangan asal-asalan aja kemudian semua dilaporkan, padahal sesungguhnya narasi itu tidak ada unsur pencemaran nama baik atau sifatnya lebih kepada kritik, bukan hoax. Nah, yang kalau hoax itu betul-betul bisa dipidanakan. Yang kelima, nah ini filternya yang paling efektif mungkin ya. Sejak penerimaan laporan agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak, terutama korban, dan tidak diwakilkan. Jadi harus korban itu sendiri yang memberikan atau menyampaikan laporannya dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi. Nah, seringkali kan kita tahu kalau ada orang yang disangkakan atau diduga terhinakan atau dicemarkan nama baiknya, orang lain yang melapor. Ya, sementara orang korbannya ini sendiri atau yang disebut dengan korban ini nggak merasa apa-apa. Seperti kasus Abu Jada kemarin, Natalius Pigai juga nggak melaporkan apa-apa, ya, tapi orang lain yang melaporkan, KNPI kalau nggak salah. Nah, 6, melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif, dan seterusnya. Ketujuh, prinsip hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum atau ultimatum remedium, dan mengedepankan yang disebut dengan restoratif justice dalam penyelesaian perkara. Jadi ada mediasi untuk melakukan perdamaian terhadap para pihak atau korban. Yang kedelapan, yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakannya restoratif justice ini. Terkecuali sahabat Indonesia, ini yang penting, bersifat berpotensi untuk memecah belah, sara, radikalisme, dan separatisme. Nah, karena ini akan mengganggu keutuhan kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini tetap akan diproses kalau masih berbau sara, radikalisme, dan separatisme, terutama ingin memisahkan diri dari NKRI. Nah, jangan sampai narasi-narasi yang kita bangun atau konten yang kita isi di ruang media digital atau ruang media sosial kita ini mengandung unsur-unsur itu, ya. Tetapi juga bisa dibedakan mana yang sifatnya kritik, saran atau masukan, dan hoax. Nah, yang hoax ini yang seringkali mencelakakan, yang membuat tadi yang diindikasikan oleh Kompas, kita turun peradaban kita menjadi peradaban rendah di dunia maya Indonesia ini. Yang ke-9, 10, 11 ini lebih bersifat normatif. Jadi yang ingin kita sampaikan pada kesempatan opini edukatif kali ini adalah ruang media sosial ini merupakan satu ruang publik
yang seyogianya kita isi dengan hal-hal yang produktif, hal-hal yang membangun. Saya ingin tutup dengan saran dari Socrates lagi, saat kita melakukan atau membangun satu narasi pembicaraan. Pertimbangkan baik-baik paling tidak 3 hal. Pertama, apakah yang ingin kita sampaikan itu hal yang benar, betul, bukan hoax. Jadi betul-betul hal yang apa adanya, yang benar. Yang kedua, apakah hal itu baik sifatnya? Karena hal yang benar itu belum tentu dampaknya nanti akan baik. Dan yang ketiga, sahabat Indonesia, apakah benar satu hal yang baik dan bermanfaat bagi banyak orang, bagi lawan bicara kita, bagi masa depan generasi kita. Jadi mari kita isi ruang publik ini dengan satu konstruksi narasi yang mempertimbangkan 3 hal tadi, sahabat Indonesia. Apakah hal yang benar, betul, hal yang baik, dan hal yang bermanfaat. Demikian, sahabat Indonesia, opini yang edukatif, informatif pada saat ini terkait dengan Undang-Undang ITE dan keprihatinan kita terhadap sinyalemen bahwa bangsa kita ini sedang terpuruk ke dalam satu peradaban dunia maya yang rendah lantaran narasi-narasi yang dibangun di ruang publik ini sama sekali tidak bermutu katanya. Nah, mari kita bangkit kembali, kita tingkatkan literasi digital kita supaya ruang publik boleh kembali sehingga bangsa kita kembali dilihat sebagai bangsa yang beradab, ramah, santun, dan seterusnya. Demikian sahabat Indonesia, opini Andre kali ini. Kita jumpa lagi di opini Andre berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, share, komen dari semua konten dari kanal TV Anak Bangsa ini, karena kanal ini kita pakai untuk mencerahkan dan mencerdaskan bangsa untuk menjaga Indonesia.